Pria di atas 60 tahun itu kalau pagi cuma minum teh manis sama makan 2 potong kue, jangan kaget kalau seharian lemas. Begitu kalimat yang sering banget saya dengar dari keluarga sendiri. Mungkin kamu juga kenal sosok seperti ini. Bangun pagi pelan, duduk lama di kursi. Sarapan seadanya, lalu siang hari sudah ngantuk dan gak punya tenaga buat ngapa-ngapain. Padahal, ada satu pola sarapan sederhana yang kalau dilakukan rutin bisa bikin badan jauh lebih enak dipakai, kepala lebih ringan, dan energi nggak gampang habis di tengah hari, tanpa perlu makanan mahal atau menu aneh-aneh. Di obrolan kali ini, saya mau ajak kamu, terutama yang usianya sudah lewat 60 tahun atau punya ayah, suami, atau paman di usia itu, untuk benar-benar perhatiin apa yang masuk ke mulut di pagi hari. Kita bakal bahas kenapa sarapan itu penting banget di usia segini. Kebiasaan apa aja yang diam-diam bikin badan makin gampang capek, dan contoh sarapan sederhana yang bisa kamu mulai besok pagi. Bukan sarapan ala hotel, bukan juga jamu ajaib, tapi kombinasi makanan yang banyak orang anggap biasa. Padahal pengaruhnya besar banget ke tenaga, fokus, dan semangat kamu sepanjang hari. Perkenalkan, saya orang yang sudah cukup sering menemani para pria di atas 60 tahun ngobrol soal keluhan sehari-hari mereka. Gampang capek, cepat ngantuk habis duduk sebentar, males gerak, sampai ngerasa sudah nggak sekuat dulu lagi. Di obrolan mereka sering cerita, kalau sudah nggak percaya diri ikut kegiatan, main sama cucu, atau sekadar pergi ke pasar sendiri. Banyak yang bilang, ya umur, mau gimana lagi? Padahal kalau kita tengok lebih dekat, pola pagi hari mereka itu hampir mirip semua. Bangun, minum minuman manis hangat, makan sesuatu yang lembut dan manis, lalu duduk lagi. Yang akan saya bahas di sini adalah edukasi umum tentang kebiasaan sarapan dan gaya hidup. Ini bukan pengganti konsultasi langsung dengan tenaga kesehatan ya. Kalau kamu punya keluhan berat atau ada gejala yang mengganggu, apalagi yang muncul mendadak, tetap penting banget buat periksa langsung ke fasilitas kesehatan terdekat. Tapi kalau kamu pengen punya pegangan dulu, sebenarnya sarapan yang bagus buat pria di atas 60 itu kayak apa sih? Maka kamu ada di tempat yang tepat. Sekarang, coba kamu bayangkan beberapa hal ini. Kamu bangun pagi, badan rasanya masih berat padahal katanya sudah cukup tidur. Begitu bangkit dari kasur, kepala sedikit ringan. Butuh beberapa detik buat benar-benar tegak. Kamu jalan ke dapur, ambil gelas, isi dengan minuman manis hangat, entah teh, kopi, atau yang lain, lalu makan apa yang paling gampang dijangkau. Kue lembut, roti tawar dengan olesan manis, atau mungkin malah nggak makan sama sekali karena ngerasa nggak selera. Setelah itu, kamu duduk di depan TV atau di teras. Jam 9 pagi bukannya badan terasa makin segar, justru mata mulai berat, pundak pegal, dan kaki terasa malas diajak jalan jauh. Siang hari kamu makan nasi cukup banyak karena lapar, tapi selesai makan bukannya segar, malah pengen rebahan. Di sore hari kamu lihat cucu-cucu lari-lari di halaman, dan di dalam hati kamu pengen banget ikut, tapi kaki dan badan seperti nggak diajak kompromi. Kalau kamu sering ngerasa seperti ini, itu bukan berarti kamu lemah atau kalah sama umur. Rasa capek terus-menerus, cepat ngantuk, dan sulit semangat bisa bikin kamu frustrasi dan mikir, ya sudah, mungkin memang waktunya pelan-pelan aja. Padahal, di balik rasa lelah itu, seringkali ada pola kecil yang terus berulang. Salah satunya ada di sarapanmu. Bukan berarti sarapanmu salah total, tapi mungkin kurang lengkap, kurang seimbang, dan terlalu berat di satu sisi saja. Biasanya manis dan lembut, tanpa cukup makanan yang benar-benar bisa jadi bahan bakar dan batu bata buat tubuh. Saya paham banget, di usia di atas 60, makan itu bukan cuma soal kenyang, tapi juga soal selera, gigi, pencernaan, dan kebiasaan puluhan tahun yang gak gampang diubah. Ada yang bilang, dari muda juga sarapan teh manis sama kue aja, biasa-biasa aja. Masalahnya tubuh kita di umur 30 dan di umur 60 itu beda.
Kalau dulu tubuh masih kuat menutupi kekurangan, di usia sekarang tubuh lebih jujur. Yang dulu bisa ditoleransi, sekarang langsung terasa di tenaga, napas, dan mood. Saya mau cerita tentang satu orang yang sangat menggambarkan ini. Namanya, sebut saja Pak Hasan, umur 64 tahun. Sehari-hari Pak Hasan tinggal bersama istrinya di rumah sederhana. Anak-anaknya sudah menikah dan tinggal tidak terlalu jauh. Sesekali mampir menjenguk. Secara kasat mata, Pak Hasan tampak sehat. Masih bisa jalan, masih bisa naik motor dekat-dekat, dan masih bercanda dengan cucu. Tapi di belakang semua itu, ada satu kalimat yang hampir selalu dia ucapkan. Aduh, kok badan kayak capek mulu ya? Sarapan Pak Hasan selama bertahun-tahun selalu sama. Segelas minuman manis hangat, 2 potong roti tawar dengan olesan manis, kadang diganti dengan kue basah kalau ada. Cepat, murah, gampang dikunyah. Setelah itu dia duduk di teras baca koran atau scroll HP. Baru sekitar jam 10 pergi ke warung atau ke masjid. Setiap kali istrinya nawarin sarapan lain, misalnya ada lauk dari sisa makan malam, Pak Hasan caing jawab, "Nggak usah, pagi-pagi aku nggak selera nasi, yang ringan-ringan aja." Lama-lama istrinya mulai perhatiin. Setiap menjelang siang, Pak Hasan sering mengeluh pusing ringan dan lemas. Kalau diajak belanja ke pasar, baru jalan sebentar sudah minta duduk. Pulang dari pasar biasanya langsung rebahan dan ketiduran. Wajahnya sering terlihat pucat, suaranya pelan dan gerakannya melambat. Satu hari, salah satu cucunya datang dan ngajak main bola plastik di halaman. Awalnya Pak Hasan semangat, berdiri dan mulai menendang pelan-pelan. Baru 15 menit, napasnya sudah terengah-enggah dan keringat dingin mulai keluar. Dia buru-buru duduk di kursi, menenangkan napas sambil bilang, "Aduh, kakek sudah nggak muda lagi ya?" Anaknya yang melihat kejadian itu pelan-pelan mulai khawatir. Dia nggak mau memaksa, tapi suatu sore dia duduk di samping ayahnya dan bilang, "Pak, coba deh sekali-sekali sarapannya diganti. Bukan cuma teh manis dan kue. Badan Bapak butuh bahan bakar yang lebih baik." Pak Hasan awalnya tertawa. Loh, dari dulu juga begini nggak apa-apa. Tapi dalam hati dia tahu kalau sekarang nggak apa-apa itu sudah mulai berubah pelan-pelan jadi kok makin berat rasanya. Akhirnya dengan sedikit bujukan dan contoh, keluarganya menyusun ulang sarapan Pak Hasan. Bukan menu mewah, hanya menambahkan beberapa hal yang sebelumnya hampir nggak pernah muncul di piring pagi hari. Segelas air putih sebelum minuman yang lain, porsi kecil sumber protein seperti lauk sederhana, dan sedikit sayur atau buah yang teksturnya tetap nyaman buat dikunyah. Roti atau kue tetap boleh ada, tapi bukan lagi pemeran utama. Pelan-pelan, tanpa mengubah semuanya sekaligus, piring sarapan Pak Hasan berubah bentuk. Perubahan besar nggak terjadi dalam semalam. Hari-hari pertama, Pak Hasan masih sering ngomel. Ribet amat, dulu juga cukup roti sama teh. Tapi setelah beberapa minggu, dia mulai menyadari sesuatu. Bangun pagi, badan rasanya sedikit lebih ringan. Kalau jalan ke warung, dia nggak lagi berhenti sesering dulu. Main bola plastik dengan cucu, walau belum lama-lama, tapi sekarang bisa sedikit lebih lama tanpa merasa seperti kehabisan tenaga total. Di sisi kota lain ada juga cerita Pak Jaya, 62 tahun, yang sebelumnya selalu bangun pagi dan langsung mencari rokok, lalu minum kopi manis tanpa apapun yang dimakan. Kalimat favoritnya setiap pagi, "Aku nggak bisa makan kalau belum siang, perut nggak enak." Istrinya sering khawatir karena melihat Pak Jaya sering gemetar ringan kalau belum jam makan siang, dan tampak pucat ketika sedang berjalan. Pelan-pelan dengan bantuan anaknya yang suka mencari informasi, sarapan Pak Jaya mulai diisi sedikit demi sedikit. Dia nggak langsung makan besar, tapi belajar membiasakan perutnya menerima makanan kecil dulu. Sekalinya hanya beberapa sendok sumber karbohidrat yang lebih padat isi, sedikit lauk dan air putih yang cukup. Awalnya terasa aneh, tapi lama-lama tubuhnya menerima. Dia bilang, "Kok kalau pagi aku makan sedikit gini, siangnya nggak sekacau dulu ya? Nggak terlalu gemetar." Apa yang sebenarnya terjadi di balik semua itu? Untuk memahami kenapa sarapan bisa sedahsyat itu dampaknya di usia di atas 60 tahun, kita perlu lihat tubuh dengan cara yang sederhana. Coba bayangkan tubuh kamu seperti sebuah rumah yang sudah berdiri lebih dari 60 tahun. Rumah itu masih kokoh, tapi jelas beda kondisinya dengan rumah yang baru dibangun 5 tahun lalu. Pipa airnya sudah bekerja puluhan tahun, kabel listriknya sudah sering dipakai,
cat dindingnya sudah beberapa kali diganti. Kalau kamu mau rumah itu tetap nyaman ditinggali, kamu nggak bisa memperlakukannya seperti rumah baru. Kamu perlu lebih hati-hati dengan apa yang mengalir di dalamnya. Di dalam tubuh, makanan yang kamu makan di pagi hari ibarat bahan bakar pertama yang kamu masukkan ke generator rumah. Kalau dari pagi kamu isi generator dengan bahan bakar yang cepat habis, misalnya terlalu banyak manis tanpa cukup hal lain, generatornya akan menyala terang sebentar, lalu meredup lebih cepat. Hal itulah yang sering bikin kamu merasa segar sebentar setelah minum atau makan manis, lalu mendadak lemas, gemetar ringan, atau nantuk berat sejam 2 jam kemudian. Selain itu, otot-otot kamu ibarat tiang dan rangka rumah. Di usia di atas 60 tahun, tubuh cenderung lebih mudah kehilangan massa otot kalau tidak dirawat. Kalau sarapanmu nggak pernah mengandung cukup bahan bangunan untuk otot, yaitu makanan yang mengandung zat pembangun, maka pelan-pelan tiang itu jadi kurang kokoh. Akibatnya, jalan sedikit sudah terasa berat, naik tangga cepat capek, bangun dari duduk butuh tenaga lebih banyak. Bukan karena kamu malas, tapi karena tiangnya memang makin tipis. Lalu ada urusan pencernaan. Saluran cerna kamu ibarat jalan panjang yang dilalui makanan setiap hari. Kalau dari pagi yang masuk hanya makanan sangat halus dan manis tanpa cukup serat, jalan itu jadi seperti jalur yang sepi, kurang dilalui kendaraan yang tepat. Gerakan usus bisa jadi kurang optimal. Kamu bisa lebih sering merasa nggak enak di perut, kembung, atau susah buang air besar. Padahal, pencernaan yang enak itu berhubungan banget dengan rasa ringan di badan dan mood seharian. Jadi, di usia di atas 60 tahun, sarapan yang baik bukan cuma soal isi perut sampai kenyang. Sarapan yang baik adalah yang membantu membuat energi lebih stabil sepanjang pagi, memberi batu bata untuk otot, dan membantu pencernaan berjalan dengan lebih lancar. Biasanya kombinasi ini didapat ketika di piringmu ada sedikit sumber karbohidrat yang tidak terlalu diproses berlebihan, sumber zat pembangun seperti lauk sederhana, sedikit sayur atau buah yang teksturnya masih nyaman buat kamu, serta cukup air putih. Mungkin sekarang kamu berpikir, aku nggak biasa sarapan banyak, perut nggak enak, atau sarapan lengkap itu pasti mahal, atau aku sudah coba beberapa kali, tapi balik lagi ke teh manis dan kue. Semua keberatan ini sangat wajar. Di usia di atas 60, mengubah kebiasaan makan itu bukan hal ringan, tapi bukan berarti nggak mungkin. Kuncinya adalah ubah secara perlahan dan jangan kejam pada diri sendiri. Kalau kamu merasa nggak selera makan pagi, kamu bisa mulai dengan porsi yang sangat kecil. Misalnya, dibanding langsung sepiring penuh, kamu cukup tambahkan 1 sendok lauk dan beberapa suapan makanan pokok di samping roti atau kue yang biasa kamu makan. Jika biasanya kamu hanya minum minuman manis, tambahkan dulu segelas air putih sebelum itu. Tubuh butuh waktu untuk beradaptasi, dan itu tidak apa-apa. Kalau kamu merasa sarapan sehat itu mahal, pikirkan lagi. Banyak bahan makanan sederhana yang sebenarnya cukup terjangkau. Sumber karbohidrat dari makanan pokok biasa, lauk sederhana yang sudah umum di rumah-rumah, sayur yang bisa diolah jadi tumis lembut atau sup, atau buah lokal yang harganya tidak setinggi buah impor. Yang penting bukan kemewahan menunya, tapi keseimbangannya. Kalau kamu takut bosan, kamu bisa membuat variasi kecil. Hari ini kamu makan menu dengan lauk tertentu, besok kamu ganti dengan lauk lain yang sifatnya mirip. Yang paling penting, jangan kembali ke pola hanya manis dan lembut tanpa apa-apa lagi setiap hari. Jadi kalau ngomong, pria di atas 60 tahun, makan ini di pagi hari, jangan kaget. Yang dimaksud dengan ini bukan satu makanan ajaib yang tiba-tiba membuat kamu seperti umur 25 lagi. Ini adalah pola. Makan sesuatu yang benar-benar menjadi bahan bakar, makan sesuatu yang benar-benar menjadi bahan bangunan tubuh, dan memberi jalan pencernaanmu sesuatu untuk dikerjakan dengan baik. Bisa dengan kombinasi yang kamu suka, yang sesuai budaya makanmu, yang tidak bikin kamu tersiksa. Untuk mempermudah, bayangkan rencana 7 hingga 14 hari ke depan.
Hari 1 hingga 3, kamu fokus hanya pada menambahkan satu hal saja. Air putih di pagi hari sebelum minuman lain, dan sedikit lauk di samping sarapan biasa. Tidak perlu menghilangkan semua kebiasaan lama, cukup tambahkan hal baik di sana. Amati bagaimana badanmu terasa ketika jam 9 atau 10 pagi. Hari keempat hingga ketujuh, kamu mulai koreksi bagian manis. Bukan berarti harus menghapusnya total, tapi batasi. Kalau biasanya 2 potong kue manis, jadikan 1 potong dan ganti dengan 1 sendok tambahan makanan pokok atau beberapa potong buah. Kalau biasanya minumanmu sangat manis, coba pelan-pelan kurangi manisnya sedikit demi sedikit. Hari ke-8 hingga ke-14, kamu tambahkan gerak ringan setelah sarapan. Tidak perlu lari, cukup jalan pelan selama 5-10 menit di sekitar rumah atau berdiri dan melakukan gerakan ringan di teras. Di usia di atas 60 tahun, gerak setelah sarapan membantu tubuhmu memanfaatkan makanan yang baru saja kamu makan. Catat di kertas atau HP bagaimana energimu di pagi hari dari skala 1 sampai 10. Lihat apakah ada perbedaan kecil yang mulai terasa. Sepanjang 2 minggu itu, perhatikan juga rutinitas tidurmu. Kalau kamu sering begadang, badanmu tidak akan mudah merasakan manfaat dari sarapan yang bagus. Tubuh butuh istirahat yang cukup untuk memperbaiki dirinya sendiri. Jadi, kalau kamu bisa tidur sedikit lebih awal, walau hanya 30 menit saja, itu sudah langkah baik. Di akhir 2 minggu itu, jangan langsung menilai dirimu dengan kalimat, "Kok belum seperti dulu waktu muda?" Bandingkan dengan dirimu sendiri 2 minggu yang lalu. Apakah sekarang kamu bangun sedikit lebih segar? Apakah jam 9 pagi tidak seberat dulu? Apakah kamu sedikit lebih sanggup jalan ke warung tanpa berhenti terlalu sering? Kalau jawabannya iya, sedikit, itu sudah tanda bahwa tubuh kamu merespons. Sekarang, mari kita rangkum. Pria di atas 60 tahun sering sekali capek, ngantuk, dan tidak bertenaga di pagi dan siang hari. Bukan semata-mata karena umur, tapi seringkali karena pola sarapan yang dari dulu itu-itu saja, cepat, manis, lembut, tanpa bahan bakar dan bahan bangunan yang cukup. Dengan menata ulang piring pagi hari, menambah air putih, sedikit makanan pokok yang lebih seimbang, sumber zat pembangun, dan sedikit sayur atau buah, kamu membantu tubuhmu bekerja lebih stabil sepanjang pagi. Kamu tidak perlu mencari makanan ajaib yang katanya bisa menyelesaikan semua masalah dalam 3 hari. Yang kamu butuhkan adalah pola yang bisa kamu lakukan berulang-ulang tanpa menyiksa diri. Perubahan kecil yang kamu lakukan di piring pagi hari akan menumpuk jadi dampak besar ketika dilakukan minggu demi minggu, bulan demi bulan. Tapi ada satu hal penting yang perlu saya tekankan. Kalau di tengah perjalanan kamu merasakan hal-hal seperti nyeri dada berat yang datang mendadak, napas terasa sangat sesak sampai sulit bicara, salah satu sisi tubuh tiba-tiba terasa lemah atau sulit digerakkan, bicara mendadak pelo, kamu pingsan, atau kamu punya pikiran kuat untuk menyakiti diri sendiri, itu bukan saatnya hanya mengandalkan perubahan sarapan. Itu tanda bahwa kamu butuh bantuan segera. Jangan tunda, jangan tunggu membaik sendiri. Segera pergi ke fasilitas kesehatan terdekat atau hubungi layanan darurat. Untuk kamu yang mendengarkan ini sampai akhir, coba pikirkan satu hal. Bagian mana dari cerita tadi yang paling nyangkut di hati kamu? Apakah kisah tentang sarapan yang terlalu manis? Tentang badan yang cepat sekali lemas? Atau tentang cucu yang ingin diajak main tapi badanmu belum sanggup? Tulis kalau kamu mau di catatanmu atau di kolom komentar kalau ini dijadikan video, langkah kecil apa yang mau kamu mulai besok pagi? Bukan 10 langkah sekaligus, cukup 1 dulu. Kalau kamu merasa obrolan ini bermanfaat, kamu bisa bagikan ke orang-orang yang kamu sayang. Ayahmu, suamimu, pamanmu, atau teman-teman sebayamu yang sering bercanda, "Duh, badan tua, mau gimana lagi?" Siapa tahu, dengan sarapan yang lebih baik, kalian bisa tertawa lebih lama bersama, jalan lebih jauh sedikit, dan punya lebih banyak energi buat menikmati hari-hari yang ada. Dan kalau kamu ingin terus belajar pelan-pelan soal kebiasaan sehat lainnya, kamu bisa ikuti atau subscribe supaya nggak ketinggalan obrolan berikutnya.